Dalam kehidupan berumah tangga memang banyak sekali ujian-ujian ya. Ujian-ujian, banyak tantangan gitu. Ujiannya macam-macam, ada orang ketiga. Nah, itu memang sering sekali menerpa kehidupan rumah tangga. Orang ketiga itu bisa datang kapanpun ya. Tapi yang bahaya itu ketika wanita tergoda oleh laki-laki, itu bahaya. Beda dengan laki-laki tergoda dengan wanita. Kenapa? Karena beda pemikiran, beda kualitas mental ya. Kualitas mentalnya beda. Ketika laki-laki tergoda wanita, memang saat dia baru mengenal wanita itu, dia akan tergila-gila, lalu dia memang akan seolah-olah seperti melupakan keluarganya. Padahal laki-laki itu tidak melupakan keluarganya. Ya tidak. Nah, itu laki-laki. Meskipun nggak semua laki-laki begitu, nggak ada yang laki-laki kualitasnya jelek juga, banyak ya. Banyak juga. Nah, tapi akan lebih berbahaya ketika wanita tergoda oleh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu memakai logika. Jadi meskipun si laki-laki itu jatuh cinta kepada wanita baru, logikanya tetap hidup. Nah, itu karakter laki-laki. Sedangkan karakter wanita, karakter perempuan, manusia yang berbentuk, yang memang jenis kelaminnya perempuan, itu berbeda lagi psikologisnya. Karena wanita itu memakainya rasa, perasaan, memakainya rasa ya. Nah, jadi dia akan betul-betul sepenuhnya mengikuti, mempercayai laki-laki yang baru itu. Jadi akan full sepenuhnya. Maka ketika laki-laki bermain wanita, harapan untuk rumah tangga awet itu 80%. Karena laki-laki akan terus bertanggung jawab, akan terus mencari nafkah, akan terus tetap kembali pulang kepada anak istrinya. Nah, berbeda dengan wanita. Wanita kalau sudah tergoda dengan laki-laki, dia full power, full. Pergi ya pergi dari rumah. Anak ditinggalkan. Suami ya apalagi. Anak saja bisa ditinggalkan sama wanita. Nah, itu karakter wanita. Jadi wanita itu kalau sudah bergerak memang lebih ini ya, lebih ekstrim daripada laki-laki. Nah, itu karakternya wanita. Meskipun nggak semuanya begitu ya, nggak semua wanita begitu, nggak semua laki-laki begitu, nggak semua gitu. Cuman garis besarnya karakter psikologis jenis laki-laki dan jenis perempuan itu ada perbedaan pemikiran. Nah, laki-laki lebih memakai logika, sehingga meskipun banyak pacarnya, banyak wanitanya, banyak selingkuhannya, dia akan tetap kembali kepada istri dan anaknya, dan akan memikirkan kehidupan istri dan anaknya. Meskipun nggak semua laki-laki begitu ya, banyak laki-laki yang kurang ajar juga banyak. Nah, tetapi berbeda dengan wanita. Wanita kalau sudah tergoda itu lepas, semuanya lepas. Semuanya dilepas. Nah, itu bahayanya. Jadi rumah tangga akan rusak. Benar-benar rusak, hancur ketika wanita sudah selingkuh. Ketika wanita sudah tergoda oleh laki-laki lain, maka rumah tangga itu akan 100% hancur, rusak. Berbeda dengan laki-laki, kalau laki-laki banyak pacarnya, banyak selingkuhannya, rumah tangga 80% akan tetap bertahan. Beda ya. Rumah tangga 80% akan tetap bertahan. Meskipun dia banyak ceweknya. Tapi kalau wanita punya cowok baru, maka 100% rumah tangga bubar. 100% rumah tangga bubar kalau wanita sudah punya laki-laki baru. Nah, itu perbedaannya antara wanita dengan laki-laki. Karena laki-laki memakai logikanya, wanita memakai hatinya, logikanya tertutup. Karena dia suka, merasa dia sayang, padahal laki-laki itu padahal lebih kurang ajar padahal ya. Tapi wanita itu karakternya suka dibohongi, suka digombalin. Nah, itu karakter wanita. Jadi suka dibohongi, suka diperlakukan seperti ratu. Nah, itu wanita. Kalau ada laki-laki yang memperlakukan kamu seperti ratu, nah itu harus waspada nih. Jangan-jangan ahli dari segala ahli gitu. Hati-hati, jangan-jangan ahli dari segala ahli gitu. Karena laki-laki yang memang betul-betul tulus, dia apa adanya, tidak berlebihan.
Meskipun ada yang memang betul-betul mencintai lalu memperlakukan istrinya sebagai ratu. Ada juga yang begitu. Jadi sulit menebak lah, sulit menebak. Tapi intinya ketika sudah terjadi hal seperti itu, memang ada usaha ikhtiar untuk memperbaiki rumah tangga. Dengan cara doa-doa tertentu, amalan-amalan tertentu, supaya apa? Supaya pemikiran nafsu si wanitanya ini menurun, ya. Supaya pikiran nafsu birahinya supaya menurun, sehingga tidak tergoda oleh laki-laki lain dan dia akan merasa kasih sayang kepada anaknya, kepada suaminya, sehingga tidak melepaskan keluarganya. Karena tadi kodratnya wanita tuh lebih ekstrim daripada laki-laki. Kalau sudah terkena rayuan gombal playboy, dia akan lebih full power mengikuti playboy itu. Buktinya banyak wanita yang gagal berumah tangga dengan dalih laki-laki itu brengsek. Padahal bukan laki-lakinya yang brengsek, memang ada laki-laki yang brengsek. Memang ada laki-laki yang playboy, suka main wanita. Itu memang ada laki-laki yang suka bergonta-ganti wanita. Memang ada. Nggak bisa dipungkiri, ada juga laki-laki yang playboy ya. Nah, ada jenis laki-laki yang playboy dan wanita juga ada wanita yang playgirl, itu ada juga itu. Jadi jenis-jenis seperti itu selalu ada. Nah, tetapi yang harus diingat adalah ketika Anda mendapatkan laki-laki playboy, sebetulnya bukan kesalahan laki-lakinya, kesalahannya ada di diri Anda, ada di diri kamu ya. Ini untuk para wanita nih. Kesalahannya ada di diri kamu. Kenapa? Karena kamu sangat ingin diistimewakan oleh laki-lakimu, maka kamu akan mendapatkan laki-laki yang ahli mengistimewakanmu. Nah, ketika laki-laki sudah ahli mengistimewakan wanita, berarti dia sudah berpengalaman mempermainkan rasa wanita. Berarti dia sudah memahami perasaan wanita. Nah, ketika dia sudah paham perasaan wanita, berarti dia ahlinya, ahli dari segala ahli. Nah, di situ Anda harusnya curiga, Mbak. Di situ harusnya Mbak curiga. Ketika ada laki-laki yang malu-malu, jaim, sok iye, sok cuek, Anda jangan menganggap dia itu nggak ada apa-apanya loh. Cintanya bisa lebih setia, lebih besar dia dibandingkan laki-laki yang mengistimewakan diri kamu. Jadi kamu akan jatuh kepada penyakit yang sama. Penyakit apa? Sebetulnya kesalahannya ada di wanitanya. Kenapa? Wanitanya tidak mau belajar dari pengalaman. Makanya wanita itu yang sudah gagal mendapatkan laki-laki, dia akan gagal kedua kali, dia akan gagal ketiga kali. Penyebabnya apa? Penyebabnya mentalnya, pikirannya, psikologisnya tidak mau dirubah. Ketika ada yang memberitahu, dia melawan. Nah, jadi yang salah siapa? Yang salah dirinya sendiri. Karena tidak mau lepas dari pemikiran awal. Karena dia tidak mau melepas semua kesalahan-kesalahan yang dia perbuat di awal. Seandainya wanita itu mau melepas itu, maka tidak akan mendapatkan laki-laki yang seperti itu. Nah, begitupun laki-laki selalu mendapatkan wanita yang suka mendua gitu ya, atau playboynya wanita. Nah, wanita juga ada banyak yang punya pacarnya 2-3, punya laki-lakinya 2-3. Wanita juga banyak yang seperti itu. Sama seperti laki-laki, ada ya, ada oknum lah bahasanya, selalu ada oknum. Jadi belajar dari pengalaman, karena karakteristik mereka itu akan sama. Wanita yang suka ngeretin uangnya aja, wanita yang memang banyak laki-lakinya, itu karakternya akan sama dengan wanita lainnya yang sejenis seperti itu. Dan laki-laki pun akan sama, mirip. Gitu. Jadi Anda belajar dari pengalaman, karena mereka akan punya kemiripan. Meskipun beda-beda, ada perbedaan ya, karena beda trik, beda ilmu, beda cara. Nah, tapi tujuannya sama, arahnya adalah membuat kita nyaman. Nah, karena ketika cinta yang sesungguhnya belum tentu nyaman. Justru yang sangat membuat nyaman itu harus hati-hati. Jangan-jangan dia ahli dari segala ahli gitu. Kalau sudah ahli dari segala ahli, itu susah diobatin. Karena memang ahlinya dari segala ahli. Nah, diobatinya lebih susah. Nah, yang repot siapa? Yang repot saya yang ngobatin. Gitu. Untung saya ahli dari segala ahli gitu. Jadi memahami, intinya ketika Anda sudah terikat rasa cinta dengan pasangan Anda tetap harus pakai logika. Hati-hati, karena ahli dari segala ahli adalah orang yang bisa mengikat perasaan kita. Gitu.
Jadi ketika Anda terikat dengan laki-laki atau Anda terikat dengan perempuan, Anda tetap pakai logika, ingat rekam jejak pengalaman kita kemarin-kemarin, apa yang membuat kita gagal, kenapa dia menduakan kita, karakternya akan ada kemiripan. Kenapa? Karena manusia itu berkelompok pemikirannya. Pemikiran manusia itu berkelompok. Ada yang hobi mancing, maka akan banyak pemikiran yang hobi mancing. Kalau dikumpulkan itu banyak. Begitu ya. Nah, begitu aja tipsnya saudara semuanya. Karena kalau sudah terikat mental spiritual, nanti ujung-ujungnya saya lagi yang pusing ngobatinnya gitu. Karena harus diobati, itu memang itu wilayah rohani, spiritual, wilayah psikologis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Pak. Dari Palembang, dari mana? Sama siapa? Sendiri. Dari Jakarta, dari mana? Enggak, dari kampung betulan Pak. Oh, dari kampung langsung. Ya, yang kemarin sempet ngechat Kang. Oh gitu. Ya. Usia berapa? 3637. 36. 36, 37. Udah rumah tangga belum? Belum. Masih bujang? Ya. Bujang apa duda? Bujang. Bujang, bukan duda? Bukan. Sok gimana, sok? Gimana, mau ngobrol apa? Niat, tujuan, keyakinan memang mau ke sini. Ya. Mau konsultasi, minta bimbingan, minta pengajaran. Ya. Biar saya bulat, ada kemantapan hati. Kalau memang benar ini sudah jadi bagian saya, tugas saya minta bimbingan dari kamu, petunjuk dari kamu. Mau belajar maksudnya? Ya. Mau mondok atau gimana? Nggak, cukup belajar aja kan. Oh gitu, ya udah nanti dijelasin tata cara belajarnya sama Ustadz Biko ya. Nah nanti dijelasin, tinggal milih mau yang mana, mau cara seperti apa ya. Terus pengalaman, sudah punya pengalaman belum? Pernah belajar nggak di sana? Nah, kalau ikut padepokan atau ikut apa? Ya, saya juga ingin memastikan apa benar saya memang ada bagian, saya ada warisan yang makanya saya kalau dibilang saya feeling saya kuat, saya bisa. Iya. Cuman saya nggak begitu yakin sampai 100%. Mungkin kadang orang minta tolong, mungkin bisa atau nggak bisa, ya saya bisa. Cuman untuk bisa meyakinkan, iya benar, itu dari saya, itu saya belum bisa. Iya, sama semuanya begitu Mas. Kalau untuk di awal memang semuanya begitu. Ya. Kecuali yang sudah belajar kesepuhan di sini, mereka mendapat keyakinan ya, karena pendidikan ya Mas ya. Tapi kalau untuk tahap SIMAS itu umum, ya umum. Meskipun pakai jubah, pakai sorban, tokoh agama, itu banyak yang tahapannya sama seperti Mas, ya. Secara ilmu spiritualnya ya. Kalau ilmu agama ya mereka jagonya. Tapi ilmu spiritual, meskipun mereka tokoh agama, itu banyak yang seperti SIMAS. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Itu banyak, miliaran di Indonesia yang begitu. Gitu, bukan miliaran ya, 200 juta berarti jutaan orang seperti itu, puluhan juta lah. Jadi itu umum ya. Kalau SIMAS galau ada nggak? Itu umum sekali. Dan tokoh agama juga banyak yang mematangkan ilmunya di sini. Kenapa? Karena seperti SIMAS ragu-ragu, ini gimana sih? Ini benar sih? Nah, itu namanya studi banding ya. Jadi SIMAS butuh belajar studi banding kepada yang memang ahli di bidangnya. Supaya apa? Supaya tidak terombang-ambing. Kalau SIMAS salah nanya makin jauh Mas. Orang yang bisa ilmu gaib itu di Indonesia tuh puluhan juta. Ya. Tapi yang ahli mungkin sedikit. Tapi kalau yang bisa mungkin bisa 100 juta Mas. Di SIMAS, di tempat SIMAS, satu desa, saya berani jamin di satu desa SIMAS bisa ada 10 orang yang bisa ilmu gaib. Bener ya? Itu sudah pasti Mas. Tetapi yang ahli dan paham
itu belum tentu di Kabupaten Simas ada 1 orang, belum tentu. Gitu. 1 orang saja sekabupaten belum tentu ada yang paham beneran. Kalau hanya bisa menjalankan, di 1 RT saja bisa ada 5 orang mas yang bisa jampe-jampe. Tapi yang betul-betul paham di 1 kabupaten belum tentu ada. Di 3 wilayah kabupaten belum tentu ada. Di 1 provinsi belum tentu ada. Tapi kalau yang bisa 1 RT saya jamin 5 orang pasti bisa jampe-jampe. Wah gitu. Saya berani jamin 1 RT. Ini siapapun yang nonton ya, di 1 RT kalian, saya berani jamin di 1 RT kalian bisa ada paling sedikit 2 orang bisa jampe-jampe. Wah, kalau ada yang sakit panas dan lain-lain. Nah, tetapi kalau yang betul-betul memahami, 1 provinsi belum tentu ada 1 orang, belum tentu 1 orang saja belum tentu ada di 1 provinsi. Nah, makanya banyak orang tersesat dalam belajar. Tersesat itu dalam arti bukan sesat kesalahan ya. Maksudnya tersesat itu malah makin jauh, bukan mendekat pada tujuan tapi malah jauh. Karena salah datang ke pada yang sama-sama masih mencari gitu ya. Sebetulnya orang itu masih mencari tapi keburu terkenal gitu. Banyak kan mas yang begitu. Keburu punya padepokan besar, keburu punya murid banyak, keburu dipercaya masyarakat. Padahal dia juga masih ngambang. Itu banyak sekali yang begitu. Saya nggak bisa ngomong ya, karena yang punya santri ribuan saja sudah berapa puluh yang belajar di sini mas. Gitu. Hampir puluhan seluruh Indonesia, tokoh agama besar, muridnya sudah ribuan. Curhatnya ke saya di sini mas. Berarti di situ kesimpulannya, oh ya, karena beda bidang ya. Supranatural dengan ilmu agama itu nggak sama ya mas. Beda jalur. Kalau ilmu agama hafalan, menghafal hadis, Quran, kitab. Kalau ilmu spiritual nggak ada hafalan. Nah disitulah kejelian kita sebagai pembelajar mencari orang yang betul-betul paham tentang supranatural, supaya nggak malah makin jauh, makin nanya, yang ditanya belum paham malah makin jauh nanti. Jawabannya tuh nggak sesuai. Nah, si Mas sudah belajar kemana aja? Saya belum belajar, baru mau ini. Oh, belum belajar. Ya. Kalau baru mau ini berarti dari dasar dulu ya. Berarti nggak bisa di Kasepuhan langsung ya Mas? Nggak bisa. Soalnya kalau di Kasepuhan, suka nonton video ya? Iya. Yang belajar Kasepuhan? Itu syaratnya bisa baca Quran dengan baik, bisa baca Quran? Insya Allah. Nah, bisa. Kedua, sudah berpengalaman dalam arti sering ngobatin orang, dalam arti sering dipakai masyarakat, berpengalaman berarti. Ya. Berarti dia belajar dulu. Kalau langsung belajar di sini sulit. Nah, soalnya nanti nggak ketampung. Jadi dia tuh 1 bisa baca Quran, 2 berpengalaman. Berpengalaman tuh sudah belajar kemana-mana. Ya. Syukur kalau sudah keliling Nusantara, syukur. Jadi ketika dijelaskan ilmu di sini nanti dia langsung terbuka. Karena dia belum menemukan ilmu meskipun dia sudah keliling Nusantara. Nah, tapi kalau belum pernah kemana-mana dikasih ilmu di sini nantinya nggak percaya. Nantinya nggak percaya, ngeyel nggak percaya. Padahal dia tidak tahu. Nah makanya saya lebih senang mengajar. Sudah kemana? Sudah ke sana, sudah top. Baru dikasih, baru. Pernah menemukan begitu? Belum, baru kali ini. Nah, langsung diterima ilmunya. Beda dengan yang belum belajar kemana-mana, nantinya tuh nolak. Karena pengalaman dia kurang. Dia akan berpikir yang di sini itu salah, dia mencari lagi. Dan hasilnya dia malah turun 0. Malah 0. Jadi berlian dibuang, mencari yang nggak jelas. Nah, kalau yang belum belajar kemana-mana, nah, makanya kalau belum pengalaman biasanya disarankan coba belajar dulu, cari pengalaman dulu ke tempat-tempat lain. Nanti kalau sudah kemana-mana baru mentok di sini. Begitu. Saya ngerasa udah mentok kan, makanya saya tadi katanya belum memberanikan diri. Ibu saya ini nanti blur ya. Ya. Ibu
tahu saya ke Jawa, cuman tujuan ke Jawa Timur, bukan ke sini. Gitu. Iya, karena ibu Orang Jawa Timur, bukan? asli Palembang. Oh, Dari kakek, dari buyut. Makanya saya bingung. Saya ada warisan. Memang ada. Dulu pernah saya kirim gambar tombak di WA. Kang ini itu kalau silsilahnya itu dari Jawa Tengah. Oh, ibu apa bapak? Itu pendatang. Waktu itu Iya, migrasi banyak yang nih, ke sana soalnya. kalau saya bilang tangan sadar atau nggak sadar, tangan ini otomatis. Iya. Kadang ngerasa sensitif ya Kak. Kalau dibilang saya kalau berguru mencari, saya memang dari dulu tidak, baru mau ini. Cuman Harusnya. kalau untuk bertanya itu dari dulu. Setiap orang yang saya Sering datang, iya bertanya. datang mempertanyakan apa benar saya, karena saya ngerasa memang beda. Cuman kalau untuk dibilang saya berguru, saya berjualan, saya memang dari dulu berprinsip saya nggak mau nyari. Kenapa? Saya nggak tahu Kang, cuman baru hari ini saya bulatkan karena saya ngerasa saya udah di titik jenuh, di titik capek. Iya. Kayak kalau memang ini sudah bagianku, tanggung jawabku yang diamanahkan dari leluhurku, dan beliawan memang yakin saya bisa, makanya saya datang ke sini. Pernah belajar ngaji di mana? Saya dari kecil belajar ngaji. Di rumah di daerah situ. Apa pesantren jauh, agak jauh? Dulu kalau pondok, saya bukan orang yang pondokan. Ya, belajar ngaji di rumah gitu. Iya. Di madrasah setempat gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting dasar ngajinya bisa. Yang penting itu. Kalau di sini, karena di sini bacaannya dari Al-Qur'an semua. Makanya nanti banyak yang kalau saya keluh kesah saya di dalam keluarga saya dibilang memang kayak saya udah capek, saya udah jenuh. Dibilang saya mau ngomong ke orang tua, makanya orang tua saya nggak tahu kalau saya mau kesini. Taunya saya niat dari jauh hari. Kenapa saya mau ke Jawa? Kenapa saya mau ke Jawa? Kuat panggilan hati itu mau ke Jawa. Panggilan batin. Iya, cuman ada apa? Mau apa? Nah, pas pertengahan saya berusaha ngontak Kangmu itu terhitung 2 kali. Cuma kayaknya saya nggak yakin. Cuman terakhir pertengahan puasa Ramadan, saya mencoba memberanikan diri menghubungi Kangmu. Kangmu, buka Kangmu. Saya berusaha membatin Kangmu. Kangmu, buka Kangmu. Saya kayak sulit memang. Saya ngerasa sulit mau nemuin Kangmu, mau ngubungin Kangmu. Cuman durasi saya ngechat jam 1, Kangmu balas masih saya simpen Kang. Nah dari situ saya bulat, saya harus usaha nyari uang, Belajar. Kerja. Pokoknya saya mau liburan, saya mau ke sini, mau nemuin Kangmu. Nah sekarang gini, ada waktunya berapa lama? Berapa hari? 1 hari ada? Kalau saya niatin, saya cuman usaha kecilan dagang. Iya. Mumpung libur, ini kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, cuman target memang seminggu, karena minggu depan saya harus ngambil obat teman. Cuman udah saya persiapkan, kartu itu udah saya tinggal. Berarti ada waktu 1 minggu. 1 minggu, 2 minggu, itu terbalik lagi. Kalau misalnya saya Kangmu membatasi saya 1 minggu, saya bisa. Ada sakit perut nggak? Nggak. Nanti lihat, karena dibilang saya makan secentong itu Kang, itu agak susah. Makanya saya mau banyak. Ini emang dari gangguan dari luar. Enggak sih Mas, ada bakat Mas. Ada bakat. Iya makanya. Cuman bakatnya harus diasah. Iya. Gitu. Semua orang yang berbakat tuh harus diasah dulu. Nggak mentang-mentang berbakat terus nggak belajar ya nanti karena sistem saya dari dulu kan nggak tahu ya, mungkin karena terlalu saya lugu atau bodoh terlalu apa. Dari prinsip saya dari dulu, saya nggak mau nyari,
kalau beliawan-beliawan orang-orang yang mau ikut saya sama saya, oke, silakan. Karena saya prinsip kalau saya mau ngajak ayo, itu tanggung jawab saya pikir. Hari lahirnya inget nggak hari apa? 17 Oktober 87 Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ya. Iya. Ini bisa baca Quran, bagus. Jadi bisa langsung belajar nanti ya. Bismillah. Niatkan. Pulang harus bisa bantu orang banyak. Bismillah. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba datang ke sini kalau bukan ada panggilan batin ya. Iya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Di Palembang mah dulu ada 3 orang yang di sini belajar mondok dulu 2 tahun lalu kayaknya. Kalau si Mas ada bakat tapi tetap harus diasah. Sebetulnya nggak perlu lama, kalau di sini 1 minggu cukup, 1 minggu juga cukup. Tapi kalau mau lama ya nggak apa-apa. Nggak tahu, nanti minta tolong sama kamu liatin kenapa perut saya apa. Kenapa saya hitungnya paling kurus dalam keluarga. Iya. Jadi sebelum belajar kita bersih-bersih dulu ya, agar nanti penempatan ilmunya maksimal ya. Nama Bapak siapa tadi? Ferry Aprizal bin Zaili. Zaili ya? Iya. Ini nanti langsung saya ijazahkan amalan ya. Iya. Kuat silanya. Harus kuat silanya ya. Bismillah. Oh bau itu ya, bau apa namanya? Keporit. Sok sekarang mandinya diniatkan bersih-bersih badan. Nggak dicek dulu badan. Nggak usah dicek kok, dicek kan belajar. Perut ada masalah kayak kenapa nafsu makan saya kurang. Makan Ya. 1 centong itu syukur-syukur habis. Ya kan bersih-bersih dulu. Ya. Setelah bersih-bersih nanti ada amalan yang dijalankan. Begitu ya. Gitu. Mudah-mudahan ilmunya cocok, bermanfaat, Amin. sehat buat si Masnya, Amin. sehat buat orang yang ditolong nanti ya. Amin. Nanti dikasih tahu cara puasanya. Amin. Kalau nggak sakit, kalau sakit perut nggak usah puasa. Bismillah. Ya, nanti dikasih tahu